Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 82. Koko melarang Shira untuk datang setiap hari ke restoran. Tapi dia tetap pergi menghibur di restoran itu. Alasannya karena belum ada orang yang berminat bernyanyi di restoran itu. Walaupun belum ada penyanyi lain, tapi dia tetap membantu memajukan restoran itu. Shira mulai memainkan gitarnya dan menyanyikan lagu-lagu romantis. Dan di luar dugaan, pengunjung kafe bertambah dari kemarin malam. Ternyata mereka sangat terhibur dengan nyanyian Shira. Dan jam 9 malam tiba, waktunya untuk Shira selesai dengan pekerjaannya. Koko menyerahkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke tangan gadis belia itu. "Om, kenapa banyak sekali?" tanyanya. Pengunjung restoran mulai bertambah, dan itu karena kamu, puji Koko. "Selembar saja." Shira hanya mengambil selembar uang ratusan ribu, tapi Koko kembali meletakkan di tangan gadis itu. "Jangan menolak." Koko menarik kursi. "Duduklah Shira," ujarnya. Gadis belia itu duduk di kursi yang ditarik Koko. Pria itu masuk ke bagian dapur dan membawa sebuah kue ulang tahun. Dia menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Shira merasa terkejut karena Koko tahu tanggal lahirnya. "Selamat ulang tahun," Koko bernyanyi sembari meletakkan kue ulang tahun di hadapan Shira. Gadis belia itu meniup lilin yang ada di atas kue ulang tahun dan memotong kue ulang tahun itu dan menyuapi Koko. Kemudian Koko kembali menyuapi Shira. Mereka tertawa bersama. "Terima kasih Om," ujarnya senang. Karena kakaknya tidak ada memberikan ucapan kepadanya, tapi Koko, pria yang baru dikenalnya, yang mengucapkan dan memberikan kejutan pertama untuknya. "Dari mana Om tahu kalau hari ini ulang tahunku?" tanyanya. "Dari fotokopi kartu identitas kamu," sahut Koko. "Apa kue ulang tahun ini buatan Om?" tanyanya. "Iya, bagaimana rasanya?" tanyanya balik. "Enak. Om memang berbakat memasak," pujinya. "Tunggu sebentar." Koko masuk ke ruangan khusus yang merupakan ruang kerjanya. Dia kembali dengan membawa sesuatu di tangannya. "Ini kado untukmu." Koko menyerahkan boneka beruang yang sangat besar ke Shira. "Wow, terima kasih Om," ujarnya senang. Bukan hanya itu, tapi Koko banyak memberikan hadiah untuk gadis belia itu. Dari boneka, coklat, buket bunga mawar, dan yang paling spesial Koko memberikan gitar listrik untuk gadis itu. "Apa semua ini untukku?" tanyanya masih tidak yakin. "Semua ini memang untukmu," sahut Koko. Shira kegirangan bukan kepalang. Saking senangnya, dia memeluk pria itu seperti memeluk kakaknya. Hal itu membuat Koko diam terpaku. Karena sadar telah melakukan kesalahan, Shira melepaskan pelukannya. "Maaf Om," ujarnya. Koko hanya menganggukkan kepalanya. Karena waktu yang terus berputar, Koko mengajak Shira untuk segera balik. Dia mengantarkan gadis belia itu sampai ke istana. Setelah itu Koko berlalu meninggalkan istana Basam. Shira masuk ke dalam istana dengan membawa banyak hadiah di tangannya. Tapi begitu menuju sebuah lorong, lampu mati. Dia bingung harus mencari di mana saklar lampu. Berjalan sembari meraba, dan ada cahaya yang mulai mendekat. Cahaya semakin mendekat, dan ternyata ada Aneska bersama dengan keluarga Basam yang menyanyikan lagu ulang tahun untuknya. Shira merasa terharu karena dia mendapatkan 2 kali kejutan. "Selamat ulang tahun adikku yang cantik." Aneska memeluk adiknya dan mengecup pipi gadis belia itu. Semua mengucapkan selamat kepadanya. Shira meletakkan kado dari Koko di atas bufet dan menyambut uluran tangan itu satu persatu. Meniup lilin lalu memotong kue ulang tahun. "Dari siapa semua itu?" tanya Aneska. "Dari Om Koko," sahutnya. "Apa?" Abian dan Aneska kaget. "Aku pikir kalian melupakan ulang tahunku, ternyata tidak," ujarnya. "Kami tidak melupakan ulang tahun kamu, tapi kami lupa membeli kado," sahut kakaknya. "Nggak apa-apa, aku sudah mendapatkan banyak kejutan dan kado hari ini." Shira berlalu dengan membawa semua kadonya ke kamar. Hal itu membuat Aneska melongo. "Sepertinya akan ada tumbuh bibit-bibit," ujar Abian. Aneska menoleh ke suaminya. "Bibit apa?" tanyanya heran. "Bibit cinta." "Apa?" Aneska langsung berlalu menuju kamar adiknya. Mengetuk pintu kamar secara berulang. "Ada apa sih Kak?" tanya Shira yang telah berada di depan kakaknya. Aneska langsung masuk ke dalam kamar adiknya dan mulai mengajukan beberapa pertanyaan. "Kenapa dia bisa tahu tanggal lahir kamu? Kenapa dia memberikan banyak kado untukmu?" tanya Aneska tanpa jeda.
Dia tahu dari fotokopi kartu identitas yang aku berikan kepadanya. Kalau kenapa dia memberikan kado begitu banyak, jawabannya aku tidak tahu. Jangan bohong, pasti kamu dan dia telah menjalin satu hubungan, tebak Aneska. Kakak ini selalu tidak percaya dengan omonganku. Kalau kakak terus curiga kepadaku seperti ini, aku pastikan akan menjalin kasih dengannya, ancamnya. Jangan, kalau sampai kamu menjalin kasih, kakak akan mendampratnya, ancam Aneska. Aku capek. Sira memilih untuk mengakhiri perdebatan itu dengan cara memilih berbaring di kasur. Karena adiknya terlihat lelah, Aneska memilih keluar dari kamar itu. Di dalam kamarnya, dia menceritakan ke Abian tentang kecurigaannya kepada Sira dan Koko. Kalau kamu merasa tidak tenang, suruh saja pria itu menikahi Sira. Jadi kamu tidak pusing, ujar Abian yang memilih untuk berbaring, daripada mendengarkan kecurigaan istrinya. Kalau pria memberi kado sebuah boneka, artinya apa? Tanyanya. Pelukan, saut Abian singkat. Kalau coklat, tanyanya lagi. Sayang. Kalau buket bunga mawar, apa artinya? Tanyanya penasaran. Cinta. Apa? Aneska sontak kaget. Sudah aku duga kalau dia menaruh hati dengan Sira. Gerutunya kesal. Itu artinya belum tentu sama dengan maksud pria itu memberi hadiah. Sayang dan cinta di sini mungkin hanya sebagai sahabat bukan kekasih. Jelas Abian. Oh begitu ya. Menurutku tidak ada arti dari semua kado itu. Hanya bentuk perhatiannya ke Sira. Aneska mangut dan mulai mengerti. Tapi di dalam kamarnya Sira merasa senang dengan perhatian Koko kepadanya. Pria itu sopan dan lembut dalam bertutur kata kepadanya. Tak terasa telah seminggu Sira bekerja di restoran itu. Restoran mulai ramai. Dengan cepat berita tentang restoran yang memiliki hiburan tersebar. Koko terlihat senang. Semua karena gadis belia itu. Dia selalu memperlakukan Sira dengan spesial. Seperti dia selalu menyiapkan segala kebutuhan untuk gadis belia itu. Sampai makanan untuk Sira diperhatikannya. Seperti malam ini, Sira datang terlambat. Maaf om, aku terlambat. Ujarnya tidak enak. Tidak apa, saya tahu dari sana ke sini jauh. Apa kamu sudah makan? Tanyanya. Belum, tadi hanya makan roti. Mendengar hal itu, Koko langsung membawa Sira ke ruangannya. Tunggu di sini. Koko meninggalkan gadis belia itu di ruangannya. Dia ke dapur meminta Koki memasakkan sesuatu untuk Sira. Koko kembali dengan membawa minuman hangat untuk gadis itu. Minumlah, makanan sedang dimasak Koki. Tapi aku belum lapar, ujarnya menolak. Saya tidak mengizinkan kamu bernyanyi dalam keadaan perut kosong. Saya tidak mau kamu sakit. Ucapan Koko tidak mengisyaratkan apapun. Tapi Sira merasa itu bentuk perhatian Koko kepadanya. Gadis belia itu meminum teh panas itu. Tanpa sengaja, teh panas itu tumpah ke tangannya. Panas. Sira mengelus tangannya. Kamu tidak apa-apa? Tanya Koko khawatir sembari melihat tangan gadis belia itu. Dengan cepat dia mengolesi salep ke tangan Sira. Salep dan P3K selalu ada di ruangannya. Hati-hati ya, ujar Koko sembari mengolesi salep ke tangan Sira. Gadis belia itu merasakan sesuatu yang berbeda. Dia merasa diperhatikan dan disayang Koko. Seorang pelayan mengantarkan makanan ke ruangan Koko. Makanlah, ujar Koko. Sira menganggukkan kepalanya dan mulai menikmati makanan itu sedikit demi sedikit, sembari melirik Koko yang sibuk dengan beberapa pekerjaannya. Om tidak makan? Tanyanya. Nanti, sahutnya yang terlihat sibuk dengan menatap kertas di depannya. Aku disuruh makan, tapi Om sendiri tidak makan, gerutunya. Koko meletakkan kertas itu di atas meja. Kamu dan saya berbeda. Kalau kamu sedang masa pertumbuhan, jadi makan harus tepat waktu, ujarnya kembali menatap kertas di depannya. Masa pertumbuhan dari mana? Aku itu bukan anak SD, tapi sudah kuliah, dan umurku 20 tahun, bukan 2 bulan, gerutunya. Iya, saya tahu. Tapi kesehatan dan kualitas suara kamu lebih penting dari saya, karena tanpa kamu, restoran saya tidak akan bisa seperti ini, ujar Koko jujur. Hal itu membuat Sira senang. Dia sangat dibutuhkan pria itu. Dan yang terpenting dia dihargai. Bukan sebagai pekerja, tapi sebagai sahabat. Dia dapat melihat jika Koko sedang berusaha untuk bangkit. Terlihat dari sikap pria itu yang hanya menyimpan satu foto di meja kerjanya. Foto itu sebenarnya foto pernikahan. Ada Zelin di sampingnya. Tapi Koko menyobek foto mantan istrinya. Hanya fotonya sendiri di dalam bingkai itu. Dimension. Keluarga Raharsya sedang mempersiapkan segalanya. Malam ini adalah lamaran resmi yang akan dilakukan Langit.
Keluarga sedang menunggu kehadiran mempelai pria. Sedangkan Zelin masih berada di kamarnya. Resah karena dia harus menjalankan permainannya. Sebagai sahabat, dia selalu berada di dekat Zelin. "Tenang, Lin. Langit pria yang baik. Aku yakin dia akan memperlakukanmu dengan baik," ujar Tia. "Bukan itu yang aku khawatirkan. Tapi bagaimana caranya aku menggugatnya setelah seminggu pernikahan?" sahutnya bingung. Tia mendengus kesal dengan sikap sahabatnya yang pelintang. "Kamu bilang ke aku kalau kamu tidak akan menggugat langit karena melihat Koko dengan seorang wanita." "Iya, tapi aku juga ragu dengan penglihatanku. Dan sepertinya ucapan Koko benar," sahut Zelin masih mondar-mandir. "Ah, aku pusing," ujar Tia, memilih tidak peduli. Di lantai bawah, pihak mempelai pria telah sampai, dan keluarga pihak mempelai wanita mempersilakan Langit dan keluarganya untuk masuk ke dalam mansion. Langit mengenakan kemeja batik dengan perpaduan warna coklat dan hijau daun. Dia terlihat sangat tampan dan gagah. Pelangi dan kerabat membawa hantaran yang diletakkan di dalam kotak transparan. Berisi tas mewah, sepatu, pakaian dalam, sampai alat makeup ada di dalam kotak itu. Keluarga dan kerabat Langit telah duduk berhadapan dengan keluarga Raharsha. Pintu kamar ditutup pelayan, dan itu pertanda untuk Zelin turun menemui calon suaminya. Bersambung.